Lalak Selatan. Ya. Iya. Ibarat di sana, misalnya di Tanjung Lalak Utara itu, ibarat di sana itu kerajaan. Apakah mungkin ada manusia yang masih hidup bisa pindah ke sana? Ada juga di sana. Oh, ada juga. Banyak manusia biasa. Oke. Pak, saya boleh tanya-tanya ya, Pak? Ya. Karena kan Bapak sebagai juru kunci pastinya memiliki pengetahuan yang lebih daripada masyarakat biasa gitu. Ya. Saranjana ini kan sebenarnya sudah banyak dikenal, Pak, sama orang-orang. Ya. Bahkan se-Indonesia juga gitu udah tahu tentang kota gaib Saranjana. Saranjana di mana ya? Yaitu kalau di Pulau Kalimantan kan pulau besar, di bawahnya itu ada pulau kecil. Nah, itu namanya Pulau Laut. Pulau Laut itu di sini masuk dalam Kabupaten Kota Baru. Iya. Pulau itu pula lah yang menjadi dua dimensi dengan Kota Baru. Saya juga mau tanya-tanya, Pak, untuk sistem pemerintahannya di Saranjana itu seperti apa, Pak? Seperti kita juga. Oh, berarti sama. Terlepas dari benar atau tidaknya, cerita mistis selalu menarik perhatian dan membuat penasaran. Kisah kota Saranjana adalah salah satunya. Saranjana berada di Kalimantan. Di sana terdapat sebuah kota gaib yang keberadaannya masih menjadi misteri. Mitos dengan bumbu mistis ini pun banyak beredar di masyarakat. Letak kota gaib tersebut tidak terdaftar di dalam peta modern Indonesia maupun di Google Maps. Namun, masyarakat meyakini bahwa Saranjana berada di sebuah bukit yang berlokasi di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Desa Oka-Oka merupakan bagian dari sebuah pulau kecil, yaitu Pulau Laut atau Pulau Halimun. Kabarnya, suatu waktu pada malam hari, apabila secara kebetulan, maka akan terdengar suara alunan musik atau kendaraan lalu lalang dari kota Saranjana. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, kota Saranjana merupakan sebuah kota mistis dengan peradaban yang sangat maju dan modern. Tempat tersebut memiliki jalanan lebar, gedung-gedung megah bertingkat, rumah-rumah mewah, transportasi canggih. Pinggir kotanya dikelilingi benteng pertahanan yang besar, tebal, dan tinggi dengan penjagaan tentara kota. Menurut pengakuan orang-orang yang melintas ke arah Pulau Laut, dari kejauhan mereka seperti melihat aktivitas lengkap dengan pemandangan gedung-gedung tinggi. Namun, begitu mendekat, pemandangan tersebut hilang begitu saja. Yang ada hanyalah pemandangan sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi dan berbatasan langsung dengan laut. Kota Saranjana juga terkenal angker. Cerita yang cukup populer di masyarakat, salah satunya adalah tentang seseorang yang tiba-tiba hilang tanpa sengaja memasuki Saranjana, kemudian diambil dan dijadikan imam di Saranjana. Ada juga cerita warga Saranjana yang menyelamatkan nelayan hilang di tengah lautan, dan kabarnya nelayan tersebut telah hidup bahagia di kota tersebut. Menurut orang yang bisa keluar masuk Saranjana, Puabla, jika manusia memasuki kota Saranjana, jangan sekalipun makan atau minum di sana. Jika melanggar pantangan itu, akan sulit kembali ke dunia nyata dan berakhir menjadi penghuni tetap kota gaib itu. Di Saranjana, penduduknya terbilang kaya dan makmur. Fisiknya menyerupai manusia, namun lebih besar dengan paras yang lebih rupawan dari manusia pada umumnya. Hanya saja, mereka tidak memiliki philtrum
yaitu lekukan vertikal di antara bagian bawah hidung dan bagian tengah bibir atas. Penduduknya sangat ramah dan berkomunikasi menggunakan bahasa Banjar. Konon, mereka berasal dari bangsa jin atau manusia yang telah berubah menjadi makhluk gaib. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan dengan mayoritas penduduk bangsa jin Islam. Uniknya, para penduduk juga memiliki beragam mata pencaharian seperti petani, pedagang, pejabat, hingga raja. Selain itu, mereka juga menyukai kebersihan, wangian, dan parfum. Meski keberadaannya kerap membuat takut, penduduk Saranjana sama sekali tidak mengganggu manusia. Salah satu mitos yang masih populer hingga kini adalah pada tahun 1980-an, ketika pemerintah setempat dikagetkan dengan kedatangan pesanan sejumlah alat berat berharga fantastis dari Jakarta. Pesanan tersebut sudah lunas, dan pemesannya adalah seorang dengan alamat kota Saranjana. Keanehan ini pun menyebar dari mulut ke mulut hingga melegenda sampai sekarang. Ada juga kisah tentang pesanan berbagai mobil mewah warga Saranjana dari Surabaya. Namun, tidak ada yang tahu pasti sosok pemesan sekaligus lokasi asal pemesan tersebut. Selain itu, musisi ibu kota seperti Ari Lasso mengaku pernah mengalami kejadian aneh saat mereka konser di sebuah daerah terpencil di Kabupaten Kota Baru. Menurut pengalaman Ari Lasso di tahun 2005, saat itu jumlah penonton kira-kira mencapai 12.000 orang. Anehnya, mereka tampak berkelompok sesuai usia sambil menari-nari. Begitu acara selesai, keanehan masih berlanjut. Setelah mereka memasuki mobil, mereka tidak menemukan jejak ribuan penonton yang menghadiri konser. Lapangan tempat konser pun langsung bersih tanpa ada satupun penonton yang tersisa. Padahal, akses masuk dan keluar hanya satu. Sebagai salah satu masyarakat Kalimantan Selatan, sutradara Johansa Jumberan tertarik untuk mengangkat kota gaib ini menjadi kisah dalam sebuah film. Ia ingin berbagi kisah tentang urban legend yang ada di kampung halamannya. Selain itu, Johansa ingin banyak orang turut mengenal, mengetahui budaya dari Kalimantan, juga berbagi kisah dan adat istiadat dari Kalimantan Selatan. Film Saranjana Kota Gaib tayang di bioskop Indonesia pada 26 Oktober 2023.